back to the roots. Sebelumnya gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat host kesayangan kita semua. Kasih. Septian Harrison Sejati. Thank you. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kembaran lu. Salah. Yang kebetulan hari ini ulang tahun ke-27. Asli, thank you Bal. Aku juga mau ngucapin ulang tahun untuk diri gue sendiri. Ke-25 ya? Ke-25. Ih, jijik bener. Ngomongin umur 27 tahun, ini seru nih. Kalau menurut gua seru banget karena banyak di luar sana orang-orang yang bilang kalau umur 27 tahun itu adalah umur dimana lu memasuki quarter life crisis. Ya bahasa krisis ya. Apa Bahasa itu? Indonesianya, masa krisis di hidup lu lah. Entah itu tentang pekerjaan, kehidupan, atau apapun lah yang menyangkut dengan kehidupan lo selanjutnya. Iya, jadi kayak misalnya kalian lagi ngerasain udah 25 tahun nih hidup, terus ngerasanya kok gue ini suram amat ya, masa depannya suram, ngerasa orang lain itu lebih oke dari lo, ngerasanya kayak diri ini nggak bisa ngapa-ngapain, itu selamat, lo udah sedikitnya ngerasain yang namanya quarter life crisis. Ngomongin soal quarter life crisis, sekarang kami udah kedatangan bintang tamu yang mantap bener. Podcast Bugil. Yaman. Yang kebetulan emang rata-rata mereka ini anggotanya berumur 27 tahun. Iya. Semua sih. Semuanya ya. Rencana mau Enggak, Ding, berdiri gua. bareng nih. Menuju klub 27 Club ya. Gue kenalin dulu satu-satu anggota mereka. Pertama dari Gua Bayu. Bung Bayu, Instagramnya di Bung Oh, Bayu. ada di sini. Iya. Lalu sebelahnya Oke, gue Jody. Jody, sebelahnya Davi. Tapi sebelahnya Samsir Alam yuk. Mirip kok. Nggak bisa kalah. Kadang disebut ini juga tuh, Leminho. 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 Jawa. Kadang Saiful Jamil. Lu udah nyiapin. Kadang gue dikira Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Sendiri itu lu men. Iya. Banyak ya Jat ya. Banyak. Lu pas warnain rambut, Bang, warnain rambut kayak Nikita Mirzani. Yo, Ya. Jadi mereka kan umurnya 27 tahun semua nih. Jadi gua bisa lah nanya-nanya tentang sebenarnya mereka ini udah masuk belum sih ke The 27 Club? Belum ya? Kan masih itu. Dari Ubay dulu lah. Menurut lo quarter life crisis itu apa, Ubay? Kalau menurut umumnya ya, kalau sebenarnya kayaknya kalau orang-orang tahu kan quarter life crisis tuh ya quarter kan seperempat. Mungkin banyak yang taunya di umur 25 kan. Cuman menurut gua struggle orang beda-beda lah ya. Yap. Jadi mungkin ada yang dari umur 20 udah ngerasain quarter life crisis. Ada juga yang umur mungkin 30 baru ngerasain quarter life crisis karena sebelum-sebelumnya dia ngerasain hidup enak-enak aja, pas umur 30 dia baru ngerasa Jatuh banyak miskin. struggle, jatuh miskin, Karena banyak ketangkep. Iya. Ya mungkin kan itu mungkin, banyak kemungkinan kan. Ya lain-lain orang lah. Maksudnya struggle itu yang seperti apa menurut lo? Yang kehidupan Ya orang struggle. banyak aspek ya menurut gua. Jadi misalkan lu udah kebelet mau kawin nih, Kawin menikah. menikah misalkan. Cuman di umur udah 25 di kawan pas keliling lo udah pada punya istri, lo belum punya. Nah, di situ dari aspek jodoh kan. Terus dari aspek ekonomi, lo hari-hari gabut misalkan. Tapi teman-teman lo ada kegiatan, kerja segala macam. Nah, itu dari aspek ekonomi segala macam kan. Jadi banyak menurut gua aspeknya juga di quarter life crisis itu. Ketika teman-teman lo bawa Innova, Fortuner, lo masih bawa Beat gitu ibaratnya ya. Iya. Lo banget. Minjem lagi gitu. Ini mama. Iya. Kalau menurut Bung Jody nih, menurut lo nih, kan tadi Bung Bayu nih udah ngebahas tentang jodoh. 27 tahun. Lu mau naik jodoh gue gitu? Iya. Enggak. Menurut gua di umuran lo, kawan-kawan lo gua perhatiin emang udah pernah nikah. Lo ngerasain struggling itu? Mas tuh pertanyaan lu apa? Enggak serius, lo nanggepinnya gimana tuh? Ya, kalau gue kan masing-masing orang kan pasti punya gambarnya masing-masing buat hidupnya kan. Ya, benar sekali. Ya gue nggak masalah mau misalkan di umur sekarang masing-masing punya kayak keinginan masing-masing tujuan. Iya. Mungkin memang dari awal gue
setelah ngelakuin proses kayak gue nggak bakal nikah cepat juga. Dari awal gue udah ngomong ke orang-orang karena memang masing-masing punya tujuannya. Ada yang orang mendahuluin tentang terkait gue pengen ekonomi dulu nih, gue pengen karir dulu nih, ataupun pengen apa dulu masing-masing kan punya. Dan Jody juga pernah cerita kan memang pengen sistem Amerika. Iya, kan, ya? sistem Amerika. Sistem Mau punya Belanda anak tapi juga, nggak sistem merit, kan? Belanda. Iya, jangan kita nggak laku gitu. Intinya larinya ke situ sih Bal kalau gue kan. Bener sih gue mengiyakan kalau bahasa lu di umur 20 ke atas ini ya masa-masa krisis lah, kita dalam tahap transisi lah dari Itu mana kaki lu, anak muda sampai ke dewasa. Dari temen gue agak kayak gitu ya. Nah, tapi kalau menurut gue yang Allah, hidupnya udah. memang benar-benar struggle-nya ya Dapi ini. Dapi ini hidupnya. Tapi enggak, maksud gue yang kayak kata lo bukan sebuah masalah kan berarti di hidup lo belum nikah atau apapun di Iya. umur 27. Berarti bukan bagian dari krisis lo. Iya, asalkan semua orang punya target. Jadi gue sih kalau lu bahasa tadi ngebuka tuh lu bakal iri sama kawan punya ini, enggak sih. Kalau gue enggak, karena gue mikir gue punya target sendiri gitu Kalau loh. lo tau apa? Concern lo nih di umur 27 tahun lo tuh sebenarnya kalau nikah udah kita singkirin bukan target lo lebih mengejar apa nih di umur 27? Kayaknya nggak baik di ngomongin itu. Oh, depan apa umum. gitu. Semua orang ngomong cita-cita ya bener. Sosokan. Mungkin kan gue launching di sini kan. Oh iya. Enggak, maksud gua lebih ke apa ya? Lebih ke genre-nya. Misalnya apa yang lo kejar karir dulu, gua kayaknya mau ke karir dulu atau gua mau ke ekonomi. Ya nggak dulu. etis kayak gue ngomong soalnya KPU udah tutupan kemarin. Itu nggak bisa. Mau serius lah. Kalau gua masuk ke ini aja deh, yang menurut Udi banyak struggling-nya deh. Iya. Ke Bung Davi. Lo ngerasain nggak struggling di umur 27 tahun ini? Enggak sih, gue biasa aja. Iya. Biasa aja bang emang. Emang biasa aja. Emang gue juga ngoyo-ngoyo. Oh, emang lo orangnya sebenarnya let it flow aja gitu. Orang Jawa. Orang Jawa. Lu Jawa. Emang lu Jawa? Enggak Padang. Enggak, gue ngomongin orang Jawa ini. Oh iya. Oh, lu ngomongin gua. Lu Jawa ya? Iya. Oh, gue paham. Lo memposisikan diri lo sebagai orang Jawa gitu. Yang sebenarnya nggak mau ambil pusing sama apapun itu. Gitu. Iya. Nah, jadi ya Cuek. lebih ke cuek. Tapi beneran lo nggak ada struggling sama sekali? Ya ada lah bang. Apa? Ya, Malu. banyak juga masalah mah bang. Sampai sekarang ini banyak banget. Tapi ya Jawa. Bodo amat gue. Mati juga nggak bawa apa-apa. Bener nggak men? Bener. Bener nggak Ya mati sama jodoh emang di tangan Tuhan tuh lo. Kalau Jatmiko nih, Ito nih. Apa? Tuh. Lu Jawa bukan? katanya Jawa. gosip-gosipnya lu pernah mau bunuh diri. Kan lagi. Ceritain, Jat. Ceritain dong, Jat. Kepala lu meledak mana ada. Emang Lu kalau- apa lu apa kenapa lu? Ya gua ngapa? Itu Iya, struggling lu sebenarnya. Struggling itu apa sih? Struggling itu kayak Perjuangan. pemain Liverpool. Perjuangan gua. Gua dari kecil, dari lahir itu hidup gua udah untuk berjuang, Bang. oh, iya sebenarnya kayak gini. Share pengalaman pahit lu dong. Saya pengalaman pahit lu dong. Dari awal lahir udah pahit sampai sekarang. Udah lu nggak usah goblok. Jual kisah. Udah. Ya katanya pengalaman pahit. Lanjut. Sebenarnya kalau dari pengalaman pahit gua lebih ke percintaan, ekonomi, menyantuni anak yatim. Semuanya. Singkaran setan di lu. Gimana sih ya? Gua kalau ini lebih ke ya bisa dibilang ekonomi lah. Karena gua terakhir dari keluarga yang kaya raya, haritanu. Tidak mungkin. Anak Haritanu pirang. Emang diusir sama bapaknya. Parkiran Luas sekali, Iya. helipad, kolam renang. Waduh. Tiba-tiba ya, Jat ya. Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba semua itu direnggut Oleh mimpi. kekuasaan pemerintah dunia lebih dan Emang siapa lu? Bapak itu siapa? sorry gue mabuk. Oh. Terus. Ya mau apa lagi sih digali dari gua, men? Iya, enggak maksud gua Ya, lo enggak, apa itu. pernah SMP pernah apa? Enggak, yang pasti SMA lah. Ah, Oh, SMA kacau hidup gua, men. Apa itu kacau? Narkoba? Tipis, tipis. Seks bebas? Enggak, alhamdulillah masih perjaka sampai sekarang. Wow. Percaya. Percaya. Bohong. Gua sampai ngerasa gua nggak betah hidup di rumah itu, men. Oh iya benar. Gua sampai nginep di rumah kawan gua. Sampai 2 tahun. Itu kan ada rumah. Pijar, ya Pijar gue sebutin ya. Gue Iya, sampai benar. nginep di rumah Pijar itu selama 2 tahun. Dari kelas 2 SM, iya 2 SMA sampai lulus. Itu gue nginep di rumah dia.
Yang pertama gue di rumah kesepian, Wih, gila. Gua seru banget hidup dia. nggak ada. Kayak tegar numpang Numpang 2 tahun. Numpang 2 tahun. Karena gue di rumah sendiri kan, bokap nyokap kerja. Sibuk. Bokap kan kerja di daerah Bunga Mayang Kota Bumi, nyokap ikut. Jadi gue yang merasa hidup gue tuh hampa. Yang gue punya cuma teman yang bisa apa ya, nyemangatin Kayak gue. lagu Last Chill gini. Iya. Ya semacam itulah. Padahal temen-temen lu tuh udah enak banget. Udah enak lah, udah diusir. Kayak lu juga kan. Lu juga share lu balance. Terus. terus men, kasihan bener kalau lu terus Lanjut aja ini cerita. sebetulnya Ada mas pinjem duit Terus gimana? Terus Ya. menyikapinya atau menghadapi? Gue menyikapinya sebenarnya santai, tapi dia manusia lah, nggak akan bisa menang dalam rasa kesepian. Melawan kesepian tuh nggak akan bisa menang, men. Melawan kesepian Nggak akan bisa menang. Manusia, catat. Nanti quotes di bawah. Melawan Ya kan? kesepian nggak akan menang. Makanya gue butuh pelarian itu yang nginep di rumah kawan. iya jelek bener pelari Daripada gue lari ke narkoba, ya kan? Emang gak ada duitnya kan? Iya kan? Nah, hal itu ya. Apa yang lo dapat dari nginep di rumah kawan itu? Sebenarnya yang Dapat lo rasain? hidup gratis hidup gratis, Nggak mungkin lah. makan. Ya lebih ke makan sesusah itu gue diangkat jadi keluarga. Jatmiko Arinda. Iya. Iya kan nama gue Arinda. Ya apa ya? Gue ngerasa kawan-kawan gue lebih dekat daripada keluarga gue sendiri. Gue ngerasa seperti itu. Benar. Karena emang jauh semua keluarga gue, Bang. Ada yang di mana? Ada yang di Australia. Sudan Selatan, Mongolia. Iya. Terus Terus lagi kita lanjut gue sampai iya lu pokoknya lu Iya. ini ini kamar bertiga keluar aja biar gue nih diapit 2 orang ini. kan siapa tau dia minjemin duit Pinjam duit ya bener. Sampai gue lulus sekolah, lalu kuliah, pusing ngurusin kuliah nggak lulus terus gue baru tahu nyari terus kerja, nggak dapet. nyampe ke Jakarta, Ngapain? Surabaya, balik lagi ke Lampung. Sama pelarian gua ada satu, Apa? naik gunung. boy. iya. Itu pelarian gua salah satunya ya. Jadi positif. gunung mana aja nih kalau boleh tahu Oh, udah banyak. Di Jawa itu, di Jawa Tengah, insya Allah udah hampir semua, men. Di di Malang, Semeru gua udah 7 kali. Tapi benar-benar itu pelarian lo ya. Dia salah satu bentuk pelarian gua lah. Tapi Hobi. Belum. tapi berhasil itu. Nggak maksud gue ya bikin lo lupa kalau lo tuh sebenarnya kesepian. Ya enggak. Enggak, Tapi seenggaknya itu bisa mengobati rasa kesepian itu. Gua ketemu kawan-kawan yang baru, ya kan. Tapi nggak ada lawan dengan yang produktif gitu, Jod. Kerja. Ngamen, markir gitu kan produktif. Jadi manusia Jadi duit, kan? silver. Iya. Iya, manusia silver kayak lebih produktif kan? Iya. Umur 20 pengalaman jadi manusia silver. Nggak ada yang kayak gitu. Asep nggak mau tanya aja sih Sep Ya nanya saya. Nih, Gua kan Nanya lagi ulang tahun nih, Bal. Gua ikut jadi narsuma juga aja. Iya. Kebetulan memang kalau Kasep ini 27 tahun. Ada nggak sih rasa lo kayak yang deg-degan gitu, wah umur 27 tahun nih gitu loh. Apa gua gimana, terus lo selama 27 tahun ini lu udah ngapain aja gitu, ada nggak rasa ganteng bener ya Iya anjir. Makasih loh. Kalau Dia. balik ke quarter life crisis tadi deh, Bal ya. Iya. Kalau di umur 27 ini sebenarnya gua nggak kalau yang benar-benar ngerasain krisis, karena kan kalau yang krisis itu kan udah yang nyampe depresi dan segala macam itu ya. Kalau gua alhamdulillah emang nggak pernah ngerasain. Tapi emang ketika pandemi kemarin ngerasain tuh yang kayak kira-kira kayak gimana ya nanti gua setelah pandemi ini. Soalnya kan kebetulan lagi nggak ada kerjaan yang tetap nih. Cuma ngurusin bisnis kecil-kecilan gitu. sama DJ masih Sep Enggak pernah jadi DJ. lu ya Iya oh gua. dia Sep sorry Tapi kalau soal quarter life crisis, gue bilangnya hampir aja sih. Kalau Hampir? sampai ke tahap yang krisis yang gue sendiri nyampe kehilangan rasa percaya diri akan diri gue itu, alhamdulillah belum. Oh, Masih bisa ditangkal lah. berarti belum nyampe tahap krisis banget nih. Belum sih menurut. Tapi kan lu ini mau ke 27 tahun nih, maksud gua Udah, udah udah. 27 tahun tahun ini. Mas hari ini kan. Maksud gua ke depannya nih lu kayak udah mulai agak tersentuh kah apa Iya, gimana? kalau ngelihat teman-teman kayak Bayu aja kan udah merit ya.
kadang kalau misalnya ketemu teman yang udah married tuh kayaknya asik ya gitu loh. Coba tanya Coba tanya. Asik nggak Bang? Asik. Pasti ya lu langsung diklarifikasi aja dari Nah, juga sebenarnya. kemarin Iya. gitu loh, kasus yang gak enak diomongin. Apa? Buru-buru. Enggak gua. Wah, enggak. Gua enggak. Astagfirullahaladzim. Asik Ya. gak sih Bang nikah itu? Asik sama nggak asik lah. Banyak asiknya, banyak juga enggaknya. Gue nanya ya Bang, kawan angkatan gue yang dari kampung, Hmm. di Pesawaran lah, tempat tinggal gue. Anaknya banyak pasti kalau Enggak, kampung. masih belum. Umuran gue pas. Iya. Enak, nikah itu enak nggak kata gue kan? Hmm. Enaknya cuma 5% banget. 95% enak banget. Waduh. Demi Allah tadi bener dia kayak gitu. Iya, Gua kan? langsung ya seenak itukah gitu loh Bang, maksud gue. Ya enggak, kalau pengalaman kalau misalkan mau enak, kalau enaknya itu kayak kita ngejalanin kehidupan tuh udah berdua tuh ya, tambah anak tuh sekarang. Cuman kalau misalkan nggak enaknya, gua kan memang dari dulu orangnya ngalor ngidul, main kemana-kemana. Main terus. Sekarang waktu terbatas, kumpul sama teman, ya izin sana izin sini, ya gitu-gitulah. Cupu lah. Lebih ke cupu. Lebih ke cupu. Milih bini ya pada kawan. Dan Oh, gua kayak gitu. dan gua nggak boleh pirang. Lu gak boleh kayak samsir alam. Iya. Mungkin gua. Terus next konsep. Terus itu kan dari percintaan lah ya. Kalau dari ekonomi kadang kalau ngelihat temen dengar kabar nih, wah si A kerja di sini penghasilannya sebulan 30 juta gitu. Kadang memang ngerasanya kayak, weh, kok gua di umur yang sama belum di titik yang sama sih gitu. Siapa itu? Ada lah Jar. Kenalin ke kita orangnya. Nanti gampang. Gadun lu, Jon. Gadul. Cuma emang pelarian gue itu lebih ke mikir apa ya, ke positif aja sih, kayak kalau ngelihat ke lingkungan yang paling kecil dulu deh, ke keluarga gitu kan pasti sharing ya. Kalau cerita ke bokap juga ya bilangnya santai aja, bapak juga di umur kamu juga belum bisa apa-apa gitu loh. Oh, Maksudnya emang timeline orang kan beda-beda. Betul, betul. Yap. Tadi gua ngomongin lu punya timeline hidupnya. Ya, time lapse. Tarik tolong. Gila kayak dipoto-foto ini. Dijelasin lagi. Harus ada target sih emang, cuma harus dibawa santai, jangan sampai stres. Yap. terus kalau lu ngomongin soal yang kawan lu ada yang penghasilan tinggi nih, kalau menurut gua di antara kita nih ya Bung Dapi nih yang sebenarnya Asli. Iya. settle banget kan kalau soal masalah penghasilan. Lagi Settle banget sebagai pengusaha kan. Lu gila nih berarti. Ya kan gua ngomong lagi. Iya. Tapi- lagi aja. Jadi lagi. Soalnya lo bangkrut lu anjing. Udah banyak men. Makanya sama sombong. Tapi setahu gue juga kan temenan sama Davi udah lama nih. Kalau mungkin Davi mau cerita juga deh, kan dulu ketika Davi juga kan udah di titik ini kan sebelumnya pernah jungkir balik lah. Wah. Setahu gue dulu SMA bener. bikin warung 13 ya Vi ya. Iya. Bikin angkringan dan yang datang juga teman-teman doang gitu kan. Maaf ngomong. Terus gue sampai sempat punya toko baju di Kiluan. Karena menurut gue Bajunya baju distro lagi. baju distro nggak laku lah. Ke Kiluan mau nggak beli baju distro. Iya juga. Saking nekatnya gue bang, gue nggak terlalu Gua mau ke mikirin. kiloan nyari asbak kerang. Iya. Bukan dari baju distro. Beli distro lah ke mall. Iyalah. Terus Mungkin bisa Lu juga goblok jualan di sana baju distro. Kan gue emang goblok. Mungkin bisa lo ceritain tuh Vi, kenapa sih lo di umur segitu udah mulai usaha, apa emang lo udah ngerasain quarter life crisis duluan? apa lu nggak dapet uang jajan gitu? Enggak, karena gue orangnya males aja. Malas kok Maksudnya- banyak duit. Maksud gue males daftar kerja, Oh, males kerja. benar. Tapi emang tujuan hidup lu dari awal pengusaha men. Iya. Pengusaha muda itu loh. Iya. Apa singkatannya apa itu? Insya Allah. Insya Allah dengan ini saya gitu. 2022. Ya. Ya terus Ya gimana? proses lo cerita itu. sampai usaha Enggak, udah berdiri. pertanyaan emang lu dari awal tuh udah pengen, waduh hidup gue nih kayak setelah gue mapping diri gue sebagai orang yang pemalas, malas bangun, malas Iya. ngapa-ngapain. Terus gue ya. juga tahu Pengen jadi bakat pengusaha tahu gitu. bakat gue, sayang aja gue jual ke perusahaan besar gitu. Oh gitu, benar. Terus sampai sekarang gue percaya dan akhirnya terwujud. Iya. Walaupun Dengan emang cara jatuh bangun dulu Jatuh kan. bangun 11 Iya. tahun gue men. Iya. Bukan jatuh bangun lagi, jatuh bangun mandi lumpur
Bu. Makan tai digoreng pakai tepung. Oh, panjang sih tepungnya gue pinggirin, tainya gue makan. Panjang men. Ini selalu lo ke Jawa kan, nyari Harus ilmu Jawa. kan. Nyari ilmu. Dapat light tuh susu potong. Ngipri monyet. Rame dagangan lo nih kan men. Iya. Gila. Orang-orang nggak tahu kita buka. Pocongnya pocong inden lu. Pocong lawu. Pocong. Ya sekarang alhamdulillah dari Berapa cabangnya, Pi? cabang? 15 atau 17 gitu. Bang men, gila. Kaya. Tapi bener guys, ini by the way Davi ini ownernya dari Bukan owner, Bal. Apa? Founder. Sorry, founder. founder pokok-pokok yang omset sehari berapa belas juta? Enggak. Oh enggak ya? 10. 10. Ya, pokoknya belasan lah. Enggak. Kalau yang Kalau omset enggak. Dicatat aja WA-nya bisa pinjam duit. iya. Gocap-gocap mah ada men. Tapi itu menurut gue ya orang lihatnya dari luar itu kayak instan banget tuh, kayak gampang jualan es doang gitu kan. Iya. Padahal 11 tahun. Orang-orang sebelumnya nggak tahu kan di belakang itu 11 tahun itu ngapain aja Pi gitu Wah, kan. gila Bang. Panjang, Bal. Panjang. Tinggal di keluan gua 2 bulan. Ya. Terus lo Sampai punya menurut bapak lo ya, angkat. menurut lo dulu itu bisnis-bisnis konyol apa yang pernah lo lakuin? Sebenarnya nggak konyol ya, maksud gue yang kayak- Banyak angkringan. Yang lu coba-coba Iya, terus. sebenarnya kayak lo tahu sendiri bakal nggak laku. Kopi, kedai kopi. Lah bukannya waktu nggak lu buka konyol itu lagi itu. hype Itu itu nggak kan? konyol lah. Maksud gue kayak tadi jualan distro di. Iya sih. Iya. Menurut gua kedai kopi konyol lah. Oh konyol. Kenapa? Yang lain pakai mesin bagus, gua masih pakai manual gitu. Oh. Ya nggak konyol lah itu mah men. Enggak dia digerus soalnya. Iya. Apa lagi Pi? Maksud gue lo sharing dong. Nahan terus. Pengalaman usaha Gue lo. ini lagi ditanya loh. Sabar dulu. Terus Bal. Pengalaman ya kayak yang gue bilang tadi. Pengalaman usaha lo yang sebenarnya lo tahu sendiri bakal agak susah nih, cuman lo tetap lakuin. Apa yang lo dapat sebenarnya dari Ya kayak dulu usaha itu gue berasa semua bisa, kayak desain, marketing semuanya bisa. Padahal enggak. Padahal semua itu emang butuh dikerjain sama orang Oh yang mau lombat profesional. sendiri semua. Oh, benar. Jadi menurut gue ya jangan ngoyo semuanya bisa kerjain gitu. Bakal berantakan juga, lebih baik dikasih ke orang, dapatnya dikit tapi teratur lebih bagus menurut gue. Ukur diri juga lagi. Iya. Ukur badan lu, Pi. Ngukur badan Iya, gua. Pi. Berarti lo udah kalau menurut gue lo udah hampir apa ya? Kayak ya itu quarter life crisis lo. Kayak yang waktu itu sempet jatuh bangun kan. Akhirnya lo menyadari kalau sebenarnya kalau usaha itu perlu tim desain sendiri, tim Iya. marketing sendiri. Itu kan secara nggak langsung lo udah kayaknya sebenarnya udah ngelewatin nih. Benar. Benar sih. Tapi guanya aja yang nggak ngerasa gitu ya. Nah, benar. Akhirnya Bisa sekarang lo jadi. ngerasa pengalaman lo 11 tahun usaha akhirnya jadilah 17 cabang 17 cabang poko-poko. Kayak kemarin aja mau futsal kan mau minjem gua tuh. Iya. Gua saranin beli aja Pi. Yaudahlah gua beli. Saking banyak Lapangannya. duitnya. beli Lapangannya. Beli pemainnya. Beli Beli rumput pemainnya. sintetis akhirnya ya. lo ke Samsur Alam kan. Datang sampai Tapi banyak juga orang yang mikir baru ketemu gua, wah enak amat punya usaha baru 3 bulan 4 bulan udah meledak. Padahal kan kalau yang Jody, Jatmiko, Bayu kan tahu gua lama banget gitu. Sampai sekarang ini butuh banyak pos-pos yang harus gua lewatin, Bal. Kayak pos neraka. Waduh, lewat sih parah. ya kan? Gimana pos neraka? Mantap, bukan ada pos neraka. Bos. Kedengeran, Bos. Kedengeran. Enggak. Di pasar kan disuruh apa? Disuruh push up. Waduh. Buka celana. Dibalsemin. Kayak gue tahu deh tuh. Gila ya. Tapi gue nih sebagai orang yang paling kecil lah di sini ya, 25 tahun. Gue tuh sebenarnya harus ngapain sih menuju ke umur 27 tahun itu? Coli jinjit, Bal. Coli jinjit. Ya gue mana dulu lo. Ah, Lu udah punya tujuan hidup lo. kalau gue deh di umur 25 tahun ini udah sebagian udah gue tata sih sebenarnya. Dari kapan lo mulai nata ya? Dari pas lu tinggal di rumah Jody. Enggak. Apa dari tinggal sebelum di rumah gua? Pas tinggal di rumah Jatmiko sih. Enggak. Di apa ya? Setahun setengah yang lalu lah. Oh, baru satu tahun setengah yang lalu. Ketika gue bener-bener Lu baru ngerasa lu bukan orang berada gitu, Iya. lu harus nata hidup lu. benar. Mikir banget. Gue lagi ceramahnya di depan Mikir, gua dari 3 tahun lalu udah ngomong malah. Enggak, bener di rumah gua. bener momen itu datang ya. Gue tersentuh ketika emang gue Iya. gue ribut
Set sama siapa? Sama bapak. Bokap nyokap gua. Anak orang kaya ribut sama bokap nyokap. Pas ketahuan ternyata lu bukan anak kandung. Iya bener dia aja. Jadi bener-bener itu tuh miss banget itu kan. Maksud gue kayak yang lost banget. Kayak apa-apa uang jajan Kayak dia sendiri. ngomongin gua. Uang jajan sendiri, hidup sendiri, bener-bener ya gue harus dari kerja sendiri gitu loh. Dari situ gue mikir batu. Gue kalau nggak kerja ya gue nggak dapet duit gitu. Ya Kalau iyalah. nggak, ya bener kan. Makanya di situ gue udah mulai menata nih hidup gue gitu loh. Gue harus kesini. Tahun ini gue harus mas kerja di Bantal, harus gue berkreasi sebaik mungkin segala macam gitu loh. Penjilat. Orang 1,5 tahun lalu nggak tahu di mana ya. Enggak, tapi Bantal juga belum berdiri kan itu. Iya. Setara bener ini mah penjilatnya bang. Kalau gue pribadi, gue harus bener-bener nyiapin diri gue untuk siap sendiri. Iya dong. Karena sesungguhnya ya, mau kata temen lu banyak atau apa, ujung-ujungnya lu ngapa-ngapain itu bakal sendiri sih. Kalau menurut gue ya, sebelum nikah. Sebelumnya gue jadi orang yang kayak nganggap nikah itu kayak nggak terlalu penting lah. Ibaratnya gitu loh, maksud gue. Cuman ketika gue ngeliat, kayaknya gue hidup sendiri nih nggak teratur segala macam. Gue cuma butuh temen yang Kita malah dingin aja. Terbalik boy. Ulang lagi. Gua malah Minum dia melamar anak orang. coba lu Jat. Ya bintang tamu siapa? Karena kita kan ini tadi sistemnya kan dua arah memang. Gua suka lu. Kayak ngobrol biasa aja kan. Makanya lu tadi gue suruh Juki Jat itu. Gua sempat mau bunuh diri, Wak. Ya terus. Ulang lagi. Biar naik viewersnya. Terus main. Yo, tapi bener gak? Kamu orang ada yang pernah kepikiran mau bunuh diri gak sih? Enggak sih. Enggak lah, gila. Gua pernah sih. Nah, SD gara-gara berak celana. Agak malu gua boy. Apa gua bunuh diri aja? Taunya udahlah pindah sekolah aja. Kayaknya bunuh diri konyol gara-gara berak celana pindah sekolah. aduh anjing. Kalau Goblok. Ubay nih, kan cuman satu-satunya nih. Kalau menurut gue ya, Iya. Bayarnya yang Terus yang story. menikah nih, udah menikah. Di hidup lu ada nggak sih yang sebenarnya sebelum menikah tuh ada target lu yang belum tercapai? Oh, Betul nggak maksud lu? kalau gua Apa? dari dulu nggak pernah ada target lah. Oh nggak pernah target. Cuman kalau lu mau share pengalaman gua dari dulu, wah seru ya kita share lagi. Ih. gua orangnya selalu setengah-setengah bar. Setengah-setengah. Nah, Kalau makanya- satu nggak kuat Nggak kuat gua. setengah Harus setengah diprotek. setengah jalan 4 lompat. Iya. Aduh sorry. Borokan kaki Jody. Oh iya. Borokan. Jadi kalau gua mau share ya, Bang. Ya, share. Dari gua SD sampai gua ya sebelum gua kerja lah. Olahraga umum apa yang nggak gua bisa? Bola, basket, Satu pingpong, gua, satu. badminton. Dancer lo nggak bisa. Iya nggak umum. Karena itu ahli gua. Oh iya. Dancer, gua atlet crash gear. Karet, lompat Jalsung. karet, jalsung. Bapak merdeka ya? Iya. Pokoknya semua olahraga yang umum tuh gua bisa, Bang. Ya bisa. Tapi nggak ada yang jago. Benar. Iya, jadi cuman kategorinya bisa aja. Makanya gua udah mulai kerja itu ya sadar diri aja lah. Kayaknya gua nggak bisa kalau ditargetin mau jadi ini mau jadi itu segala macam. Jadi ya kebetulan gua dapat kerjaan, ya gua jalanin aja kerjaannya. Lu fokus. Tapi kan menurut gua lu jago lah di basket, Bay. Lu juara DBL. Ya bukan karena gua. Oh, karena Jody. Karena Jody. mungkin. Wow. Karena jadi cadangan maksudnya. Iya. Enggak, tapi benar kalau pesan yang diambil dari omongan Ubay ini sebenarnya buat adik-adik nih ya. Ya fokusin satu. Fokusin satu. Kalau misalkan kayak gua udah dapat kerjaan itu, terus gua mikir, gua juga merit juga nggak ada target gua. Tadinya nggak ada target mau merit umur 30 pun nggak apa-apa. Gopar bukan ini? Iya. Terus ya mungkin ketemu jodohnya di umur 26. Ya gue merit. Nah, target gue sekarang ya bahagiain. Oh. Gitu loh. Bahagiain Bahagiain. keluarga kecil gua. Oh, gua kira biar. Gua kira biar bahagiain cewek-cewek. Sorry Gitu. Tahun mabuk tuh. Udah cedal. Cedal suaranya. Ya gitu aja sih, Bang, mungkin. Nih, tapi kalau gue boleh nanya ke anak-anak podcast Bogil deh, kalau juga Bal. Ya kita semua deh. Sebenarnya ini kan gue udah 27, lo masih 25. Podcast Bogil 27 sebenarnya
titik sekarang ini udah sesuai sama harapan lo 5 tahun yang lalu belum sih? Waduh. Kalau dari bahas cita-cita aja deh, udah sesuai belum sih? Hampir sih kalau gua. Udah prosesnya itu udah mulai jalan, roda itu udah muter. iya. Jadi Kalau boleh tahu cita-citanya apa deh, Jat? Pilateli cita-cita gua. kecil. Pilateli. Ngumpul Pilateli. perangko. Goblok bener sih enggak tahu. Gila kata Pilateli. Pilateli gua. Ngumpulin perangko itu loh, Jot. Tukeran file mau. Sama bener boy. Gila. Cita-cita gue dulu ditanya guru menjadi apa, yang lain kan jadi polisi, Iya. ya kan? Jadi dokter, pilot, pilateli kalau gua lukuh sampai sekarang pilateli. Bener bang, iya, pilateli gua bilangnya. Guru gua aja nggak tahu pilateli apa anak. Goblok. Gue bentar jidat ya kan. Gue emang cita-cita jadi pengumpul perangko dulu. Iya. Sekarang yang penting mah dapat duit lah bal, yang penting mah. Tapi itu bukannya lebih ke hobi ya, Jat ya? Iya, goblok lu ini emang. Yang profesi. Ya gue maunya dari pilateli jadi kaya. Gimana caranya? Gitu aja men. Bisa lah, Anak bisa. Haritanu. Namanya Iya. kecil waktu kecil. Namanya anak Haritanu, bebas kan? Bebas. Lupa gua. Lanjut ke lu tuh, Pi. Ya, Belum Pikiran selesai sih kalau menurut gua Jat Piko. Ada coba lanjutin kalau masih ada. Bener-bener cita-cita lu Iya, Pilateli iya, salah itu. satunya pengen jadi pilateli. Pilateli. Pilateli, dancer, Agnes Mo. Wah, gila sakit. Agnes lu. Terus lu udah gede tadi, kata lu tadi apa? Yang penting dapat Yang penting itu menghasilkan uang, Bang. Menghasilkan Apapun. apa aja. Jadi Dan sekarang di titik ini, gue udah bisa menghasilkan uang. Dari pilateli itu? Pala lo meledak. Nggak, dari apa yang gue kerjain sekarang gitu loh. Target gue sebenarnya gue nggak mau kerja yang kayak gini nih. Tapi alhamdulillah dikasih kayak gini lebih malah. Iya. Jual sabu itu. Iya. Jual sabu. Terus Di Gunung Sari. oh jadi lebih ke Plus. dapatnya apa aja gitu Jat. Iya, kalau gue begitu. Tapi emang dari awal itu tujuannya. Ada yang dari dada tuh. Bul. Kasih kode kamera. Iya. Enggak bisa masuk. Iya. Udah belum, Jat? Ya, iya, Udah. gitulah gue. Nah, udah Pi berarti sekarang. Ya gitulah. Namanya mabok bebas lah men. Gua gimana, Pi? Emang lo ngincer, kan pasti nggak kebayang tuh lo bisa punya pokok-pokok deh sekarang. Dulu ngarepnya jadi apa? Lo cita-cita deh, Ya emang entrepreneur gua. entrepreneur. Wow, dari emang lu passionnya entrepreneur. Iya. Entertainer. Iya deh. Benar. Gablok mau jadi Agnes mau gua. Lah, gua di belakang lo berarti. Oh lu yang nyari gua? Iya. Ya alhamdulillah emang feeling gua di 27 gua pecah. Duh, sama men. Gokil lo. Kio. Kalau 27 mati. Iya. Buat Men. covid. Ya feeling kedua gua itu. Matiin dulu maksud gua. Kalau mau sini. Lagi bener langsung. Tapi udah benar-benar udah kecapai berarti mimpi lu. Belum ya? sih, Bal. Enggak, maksud gua di umur 27 lu pecah dan sekarang Iya. menurut gua lu pecah di 27 tahun ini. Lu udah ngerasa pecah belum? Belum. Apa mau Ya gua pecah pecahin yang pala lo? pecah yang Pecah dalam art. Iya, yang lu mau itu Iya, pecahnya gimana? bener-bener. Maunya ya pakai kopi. enggak. Oh. Iya. Percaya ya pokok-pokok ada di Makassar, ada di Medan. Wah, Belum penting men. Belum, Tapi ada. on the track lah ya. Iya. Go nasional lah. Iya. Enggak, Bol. Gua pengen sampai Thailand mungkin mana ya. Mimpi nak Iya, aja iya. bisa sampai sini. Ih, bener. Bener. Padahal mah bukan Taiti, Taiti. tai orang. Emang merah. Tapi kedepannya kalau menurut gua kalau gua ngeliat biografi orang-orang kaya itu, Pi. Gua ngeliat biografi bapak gua berarti lo. Enggak, jadi mereka itu emang punya satu fokus bisnis itu kan. Tapi setelah mereka settle gitu, mereka bisnisnya yang ke lain gitu, kayak Pasti invest lah. segala macam. Lu udah kepikiran ke situ? Enggak, gua cuman mau kepikiran kalau pokok-pokok ini bakal ada varian banyak gitu. Maksudnya bakal ada macam-macam pokok-pokok gitu. Bocoran lah, Oh, bocoran. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Gua paham kayak pokok-pokok makanan gitu. Jadi lu kedepannya Iya. bakal jual brand lu pokok-pokok. Maybe. Gila muka tukang Apa? Maybe. Oh, udah lah. Next ke Bung Jot. Yoi. Yang gua sebenarnya kenal banget lah. Sudah so akrab ya kan. 27 tahun, 22 tahun lu ngapain tuh, Jot? Punya cita-cita apa? Ya
Lu 20 tahu juta lah, lu lu tuh. kan ada di rumah gua saat gua dalam masa transisi, Bang. Benar sekali Jadi ya. teman-teman harus tahu kalau dia numpang gitu. Langsung. Emang harus Gila tahu lu kan? gitu terus goblok. Emang ini gua menyerang nggak? Kapan lagi gua pengen orang menyerang semua orang tahu? Terus. Di rumah gue juga pernah. Iya. Udah. Nah, kali. Di rumah gua juga pernah. Iya udah juga. Sumpah gua perlu ngomong apa. Nah, kalau gua sih pernah melewati masa transisi gua pada saat sebelum merantau. Jody ini paling pintar di antara kita orang yang S2 sampai ke Cina lu. Sampai ke Cina dia. Coba lu S2 ngomong di Cina dulu dikit. Mandarin dong, Mandarin. Belajar, Ge. Coba dikit. Aneh. Ya, bilang bawa ya begitu. Gua soalnya tahu banget kan. Oh, panas. Salah satu ya ini bukannya so akrab atau apa, salah satu kakak kelas terdekat gua dulu ya. Ya kan Bung gua belum Jo. ngomong apa-apa. Kalau lu Enggak, bisa sabar tahu dulu, sih. sabar dulu. Maksud gue ya, Bung Jody nih yang gue tahu sebenarnya struggling dia yang tadinya nakal di sekolah segala macam. Sampai akhirnya dia sekarang udah lulusan S2, nggak ada yang nyangka. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih, Ya, di hidup lo? Awalnya gue ngerasa waktu masa transisi ya, gue kan sempet dulu kuliah juga setahun di sini. Gue ngerasa udah bukan, gila gue nyaman banget sini, Bang. Oh iya benar. Jadi gue nggak bisa melakukan apa-apa. Sedangkan kalau memang bisa dibilang inspirasi dari mana, malah bukan dari kawan-kawan. Awalnya gue cabut karena hidup itu udah apa bahasanya dulu gue bukan keras man, lebih ke kayak datar aja, Flat gitu. flat aja. Ya kalau datar mah flat, Bal. Iya. Terus Jadi apa Iya, bahasanya? Datar flat. Dari tadi lagi udah serius. Lu enggak ketara S2 lu. Nah terus pas itu lah yang membuat gue kayak gue harus cabut dari Lampung karena memang gue ngerasa ya nggak ada lagi yang bisa diambil di sini. Ya. Perkawanannya dalam kondisi ya lo tau lah di umur Jarinya gatel dari tadi. Digini-giniin terus. di umur 22 itu kan. Sini gue garukin lah. Sumpah ini bikin gue cabut kawan-kawan kayak gini. Gimana lu mau maju kawan-kawan kayak gini kan? Majunya mabuk. Iya. Ada ngomong serius kayak gini. Bener. Udah lah bubar ya. Lanjut deh. S2 Cina. Jadi Mana tadi gue ngomong ah? ya kalau S2 lu. Iya. Wah, lu nggak ada yang diambil dari sini. nggak ada yang ambil kawan-kawan lu kayak gini. Udah Kan mentok ngomong di sini. dengan Ya siap. Terus lanjutin. Ya intinya gue ngerasa masa transisi gue di situ lah Bal. Akhirnya gue cabut. Karena kalau ditanya kok bisa kepikiran kayak gitu ya? Itu awal mulanya karena memang ya kalau gue secara pribadi sih ngelihat dari kawan-kawan gue dari dalam posisi lo nih ya, gue ngeliat kakak kelas gue deh. Kalau bukan maksudnya mengecilkan orang-orang yang hidup dan besar di Lampung, tapi gue ngeliat gue nggak bisa dapat lebih nih kalau gue tetap stuck di tempat ini. Ya lu paham lah di usia kita masih masuk kuliah kan pergaulannya gimana. Mungkin semua sama lah. Mungkin bahasan kita juga bakal masuk relate ke kawan-kawan karena kita pergaulannya sama. Umur 22 kita baru kenal yang namanya perkuliahan, baru bebas dari SMA, mulai kenal yang namanya Boti. boleh bisa dibilang kayak gitu, baru kenal yang namanya pergaulan. Iya, bonceng dunia tiga. maya. Bonceng tiga. Gua kenalnya Gua. emang waktu kuliah bonceng tiga. Iya, Lu juga. bonceng tiga Terus, waktu kuliah. Maksud gua kayak sentilan lu itu, maksud gua kayak yang Ya itu karena gue punya mimpi. apa lu di suatu mimpi. Oh, lu mimpi. Yoi, bukan mimpi, gue tidur mimpi. Pengak lu nih. Enggak, maksud gua apa lu? Tahu Apa lu? Apa lu? Masih kecil, gebukin aja. Apa lu ketika lagi malam-malam sendirian atau apa lagi kayak mana tuh ceritain lu? Malam-malam Seru buka banget itu pasti. HP, Itu tangan di bukan sok kantong. biar dikira pinter atau gimana. Inspirasi gue dari buku, men. Gua dari buku. Kok lu bisa baca buku? Lu kan dulu nakal. Gak, tapi gue dari baca buku dari dulu. Oh, dari dulu Gue emang? seneng banget ngikutin apa bahasa biografi orang. Itu buku yang benar-benar gue mantik. Coba kawan-kawan cari di buku Kompas ya, seorang Lampung. Iya, betul. Ini beneran, men. Iya, betul. Sorry nih. Dari seorang Lampung yang ada di dalam buku Apa itu. susah orang Lampung? 100. Susu. Itu bahasa Cina, men. Artinya kejiwaan orang Lampung. 100 orang paling berpengaruh Di Lampung. di Lampung. 100 orang. Hampir keseluruhannya. Heeh. Itu merantau semua. Benar. Itu serius, itu Salah satunya kakek lu kan? Enggak juga. Ada bukan? Nggak ada. Oh, enggak ada. Si mau angkat kakeknya. Kakek gua kali. Nggak ada orang yang gua kenal di situ. Tapi beberapa tokoh, ada beberapa yang mungkin yang hari ini orang-orang terkenal. Enggak ada bapak gua tuh Jat, situ Jat. Enggak ada. Bapak lu satu. Enggak lolos. Di bawah itu di bawah bukunya itu. Satu kertas tambahan. Terus Dari itulah gua ngeliat dia mantik. Oke, kayaknya gua udah nggak bisa nampung apa ya masa keinginan gua di kota. bukan berarti mengecilkan Lampung. di Tapi sisi karena lain, lu udah terlalu nyaman. Ya, di sisi lain background gue juga orang yang bahasanya
keluarganya itu dipingit lah bahasanya gitu. Gue butuh bebas, makanya gue butuh keluar dari Lampung. Sebelum keluar gue nyusun semua apa yang gue inginin. Alhamdulillah ya jalan. Berarti berangkat dari Tujuan. berontak lo dari zona nyaman. Iya, inti utamanya tujuan hidup lo deh. Tujuan, lo bakal ngerti proses hidup lo bakal kemana, tujuannya gimana, lo bakal ngerti. Saat gue nggak bisa, lo bakal ngukur badan deh. Oke, gue nggak bisa melakukan cita-cita gue yang pertama. Gue coba cari opsi yang lainnya itu loh. Dan itu penting banget. Itu gue udah melakukan dari umur ya pas gue cabut dari Lampung ini ngerubah banget sih. Wah. Ya, mungkin lu tau lah hidup gua kan dari dulu sampai sekarang kan yang dulu gua Iya, yang ngerokok di kamar diselipin selimut di enggak bawah itu. itu. Kepala bener bencongnya gua. Gua ngerokok depan nyokap. Anak nakal. Berat sekali. Berat sekali. Wah, tapi iya ya. Sebenarnya bukan tujuan setiap orang kan punya kuncinya masing-masing. Iya. Kalau menurut gua kunci yang di lu ini adalah ketika lu merantau. Iya, itu merantau. Maksudnya gua ngerasain proses. Dan gua pikir waktu gua di Lampung gua bakal hidup nyaman aja. Besok gua mau kemana, gua mau nongkrong di A, B dan C. Selesai gitu loh. Dan Dan hidup- kalau gua merantau tuh gua mesti mikir. Mesti mikir besok Tapi mau perantauan beli. lu ini lu udah ngerasa cukup belum udah balik lagi ke Lampung? Udah cukup, gue udah ngerasain apapun yang gue inginin di Jogja itu yang nggak ada di Lampung gue lakuin kan. Kayak dugem gitu. Enggak. Allah. Norak bener lu. Baru sampai Jogja malah dugem. Enggak. Jadi misalkan kayak apa ya bahasanya? Makan banyak tapi murah gitu. Enggak. Enggak juga. Ya kayak misalnya Kesarkem. berpolitik atau Jombong misalnya Enggak ke sana sih. Misalnya. Lebih ke gue Dapet jablay murah. nyari dunia baru lah. Oh, iya. Gue ketemu orang baru, gue ketemu pola pikir orang yang baru. Kan kita beda sih kalau ngobrol sama orang Bas ya. Lu pernah nggak ketemu orang Timur ternyata pemikiran mereka beda. Iya benar. Dapat ilmu banyak kayak gitu. Hal-hal itu yang sebenarnya sampai sekarang alhamdulillah kepake. Oh, lebih ke cara hidup berarti ya. Cara hidup dan ngerubah pola pikir gue. Jujur gue kalau gue bakal males sekali mungkin. Gue bakal hidupnya Soalnya gitu. kalau kuliah di luar itu kepikiran Bal, kayak misalkan dari sampo sabun aja kepikiran Bal. Iya, bener. Gue mau makan tapi gue nggak sampoan. Gitu. Kalau di sini Jadi kan gue makan sampo aja gitu. Iya, itu hal kecil ya. Itu hal kan kecil hal kayak gitu. kecil tuh. Jadinya lebih merhatiin diri sendiri sendirian. Kan pas di dalam nggak sampoan. Oh iya. Iya. Sampo sama sabun kan. Goblok. Uyak. Coba. Habis ngomong langsung diem ini gini. Gue nangis gue. Momen lu ini ya. Jadi momen lu ya. Iyalah bener. Itu berarti lo Aduh, sorry. mengalami yang namanya quarter life crisis itu. Pak. Ada itu pasti Di ada. umur 20-an, 22. Tapi gue nikmatin karena itu yang gue pilih. Terus sampai sekarang walaupun udah sampai tahap ini, ya kayak tadi gue omongin, gue nggak merasa mungkin ya, nggak pernah merasa apa iri atau gimana. Kenapa bisa kayak gitu ya? Lu punya tujuan dari awal kok lo mau ngapain? Benar. Ketika lu punya tujuan, lu nggak akan pernah silau sama Iya. keadaan orang-orang di sekitar lu. Walaupun banyak kos, walaupun ada tujuan, walaupun banyak kos, kan tetap ada tujuan Bal. Berhenti itu wajar. Benar. Bal. Orang-orang, setiap orang punya posnya masing-masing ya kan. Nggak Iya. tahu seberapa banyak, nggak tahu seberapa Benar. dikit. Nggak ngerti gue lu ngomong apa. Gue juga. Pos apa pos? Sampai Iya, pas maksudnya sebelah. pos itu dalam artian masalah ya. Benar. Oh. Itu tujuan lu di sana banyak posnya, sini. Oh kayak gue naik gunung ya men. Iya. Iya Di benar. pos berhenti pos 1. Maybe. 2 kali tuh keluar. Maybe. Kalau nggak Ubay nih, Ubay kan sekarang siapa yang lalu cerita nih, Ubay nih. Maksud gue yang 22 tahun, ketika 5 tahun yang lalu lu tuh punya cita-cita apa? Sebenarnya pemain Dota kah? Ya dari kecil tuh gua orang yang paling nggak konsisten soal cita-cita lah. Gua nonton MTV, gua mau jadi anak band. Pengen jadi PJ. Iya. Terus gua main Dota nggak jago-jago tapi gua pengen jadi pemain pro player. Ya kayak gitulah. Cuman kalau sekarang ya udah gua jawab lah tadi. Cita-citanya sekarang ya bahagiain sekolahin anak segala macem lah. Simple tapi dalam sih. Simple Iya. tapi past tense. Simple bahas. Jadi, tapi enggak, sebenarnya lu kan punya cita-cita kecil sih, Bay. Yang bener-bener yang kalau lu pas SD, lu cita-cita dia apa? Dokter gitu. Selalu kesel lu ngeyel deh. Ngeyel. Itu pasti berubah lah kayak gitu. Enggak gua berubah. Kecuali gua ya. Kecuali gua yang pengen Iya, jadi tetap pemabuk konsisten. rokok. Bener berubah, Mbak. Berubah gua ngeliat orang main skate, gila kalau gua main skate nih keren bener gua kayak gitu nonton band
pengen jadi Pengen anak jadi- band. Ngeliat orang dagang tekwan pengen lo ya? Enggak. Ya pengen tekwannya lo. bahkan gue kalau dulu waktu SD sering main ke game fantasi dulu ya, time zone zaman dulu. Oh iya. Gue sampai kepikiran, anjing kalau gue jadi Yang pegawai, jaga. pegawai di game fantasi ini gue bisa main sepuasnya kata gue. Pecah sih lu, Bang. Gue sampai kayak gitu gue mikirnya. Berarti lu fantasi lu kemana-mana. Iya, dan Apapun berubah-ubah profesi cita-cita yang gua. dilihat Bayu. Doyan. Iya. Orang waktu Doyan itu gua. ngeliat PL pengen jadi. Enggak dong. Jadi Enggak. Angelo-nya. Ayo mas. PL maksudnya Phantom Lancer. Phantom Oh Lancer, iya, Dota, Phantom Dota. Banyak. Bener-bener. Tolol. Kalau Kasep lah, cita-cita Kasep sebenarnya apa sih? Kalau cita-cita gue dulu dokter, Bang. Dokter. Cocok gue pakai asep Ih, ini. cocok Iya, lu sih. kena sih Karena satu di dokter. keluarga gue nggak ada yang jadi dokter, di keluarga ini gue lah ya, Keluarga. kakek nenek gue gitu ya, nggak ada yang jadi dokter, makanya harapannya di gue terakhir gitu, tapi yang nggak kejadian juga. Soalnya jadi ganteng. Tapi kalau ngambil teknik, Sep, kalau lu mau dokter, Pilihan kedua, pilihan kedua. teknik Masuk dokter ke- tapi lu. Enggak, Yang teknik silat. masuk teknik sipil juga sebenarnya gue nggak ada ambisi mau jadi kontraktor hebat gitu, sebenarnya nggak ada. Kalau mau ngomongin cita-cita, passion masih masuk lah ya. Kalau passion gue itu lebih ke yang seni-seni sebenarnya. Nah ini termasuk seni juga nih, pekerjaan seni Pantesan nih. lu dulu lebih ke band segala macam. Iya, kan? band. Oh, kucing rasta. Iya, man. Iya, man. Nuak. Nuang. Nuak. Nuang. Nuak. Nuang air. Nuang air mineral. Iya, Kasihan amat asep doang. bergaul sama Kadek. Kadek tinggal itu gua. Gila tuh vokalisnya parah sih. Ngajar di orang itu. Sama ini manajernya. Adibau. Iya, Gila. Lanjut. Ya, terus. Jadi- Tapi kan lu punya 2 band sih Kasep dulu kan? Iya, satunya sok ngejas gitu lah. Jadi pas ketika kuliah itu cita-cita terakhir gue tuh pengen jadi newscaster. Pembawa baca acara di berita. CNN gitu Iya, loh. iya. Pengennya kayak gitu. Cuma sadar diri ketika kalau gue pengen daftar itu nggak bakal lolos berkas. IPK gue ini di bawah 3. Gitu loh. Sedangkan persyaratan udah tinggi sekarang. Jadi abis itu ngalamin lah tuh yang mulai bisa dibilang quarter life crisisnya lah, mikir wah gue ini jadi apa ya nanti. Kalau yang ngomongin keilmuan di kuliah gue nggak minat amat, ngomongin di cita-cita yang gue pengenin tapi nggak bisa. Jadi ya kalau sekarang ini lebih ngalir sih, apalagi kondisi habis pandemi gini benar-benar bikin mikir gitu loh. Jadi kalau sekarang lebih ke yang penting happy, materi itu nggak terlalu iniin lah, digedein lah. Ambisi soal jadi orang kaya gitu ya, Nah, udah mulai dikurangi. nggak terlalu dijor-jorin, karena menurut gua kalau kita ambisinya gede banget urusan duit nggak ada habisnya Nggak gitu ada loh. habisnya. Bon, 1 poin lagi. Ini setuju Kalau gua. ambisi soal Cuma- duit nggak akan ada habisnya itu. Nanti tolong ya, kita harus masukin lagi di bawah sini. Tapi emang ada orang ambisi menjadi kaya itu ada ya? Ada, temen gua ada. Gitu? Iya. Ada sih kalau menurut. Bibirnya kesada. Begot-begot. Kalau menurut gue memang ada. Mau gue kasih tahu caranya. ambisi orang jadi orang kaya memang ada sih kalau. Ada, ada. Yang Aneh itu loh. Kenapa aneh, Jod? Ya aneh Menarik. aja, ada orang ambisi menjadi orang kaya itu aneh. Seharusnya. Tapi Seharusnya. Ya orang berguna itu loh. Wah, S2 benar. S2 benar. Iya. Tapi emang dia udah kaya. Iya juga. Gila gue, ntar banyak minjem duit. Iya. Ada lagi. Terus kalau menurut lu kenapa menurut lu nggak banget lah jadi ya orang nggak yang banget punya? lah, ada masa orang mau jadi apa jadi kaya. Tapi nggak bisa Sampai mana dipungkiri. ukur kaya itu, Bal? Tapi nggak bisa dipungkiri emang ada loh, Jod. Ada. Ah. Berarti dia nggak ada tujuan hidup. Ketika orang punya ambisi jadi Kayaknya kaya, gimana maksudnya? Kayak Asep. Ya kalau menjadi kaya. Gue pengen jadi kayak Asep. Lu mah sadar diri muka lu deh. Iya. Ya karena gue udah mirip. Dia aja nggak ada lubang-lubang, lu lubang-lubang lu lihat di pori-pori lu ntar. Sudah, bro. Bener omongan gua mampus lo. Terus Sakit ya nanti ngomongin dia. jangan gitu. Ini kakinya borokan. Ini. Borokan. Enggak kelihatan. Makin kayak anak kecil. Udah lagi jahat, nggak usah mancing-mancing. terus menurut lu cita-cita lu nih, maksud gua kedepannya lu ingin jadi orang yang tadi kata lu Ya guna aja lah. berguna dalam artian apa tuh? Ya berguna aja buat keluarga gua, buat orang sekitar. Karena gua diajarin banyak soal yang penting itu Iya. Yang penting itu
Tolong dihapus ya itu bare. Kan itu perkataan gua. Perkataan gua itu. Tapi emang pengen punya makanya mau ngawinin nyonyok kan? Enggak juga. Iya, lo emang kaya. Lupa ya lu? Lupa. Tolong hapus juga yang ini. Kok bukan gua? Jadi kayak Mungkin gua nangkepnya ini Jot, lebih hidup itu ninggalin legacy lah. Iya benar. Ya. Kalau menurut gue itu sih paling penting kan. legacy lu. Legacy. Ikan lele yang gede goblok. Ikan lele yang gede. Ikan lele yang gede. Apa jangan nyambung. Lebih Males gua bawa dia ini. gila siapa? Iya banget. Ya gue makanya nanya ke Legacy itu tongkat lu men. Tapi Bukan bego. tapi aduh goblok. tapi kan banyak nih orang-orang di the 27 gang, apa? 27 Club. Itu kan orang-orang yang bunuh diri deh, gitu kan. Di umur 27 tahun. Iya. Orang-orang sukses, orang-orang terkenal di dunia. Contoh. lah. Kurt Cobain, Itu pasti yang disebutin duluan. Jim Morrison. Iya. Abayo. Harry Monroe, apa tadi? Bukan lo. Kanang kalau lu tahu. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, ya. Karena nggak tahu dia. Kalau Sophie masuknya bunuh diri nggak? Kan 27. Apa? Oh iya. Dia dibunuh. Enggak. Oh dia dibunuh. Menurut kalian, kenapa dia bisa memutuskan untuk bunuh diri? Bete kali sama hidupnya. Udah mentok kali. Mungkin orang leasing tiap hari ke rumahnya. Jadi Bayar utang lo. Maksud gua mereka itu bukan orang-orang yang sembarangan loh. iya, Sudah kalau terkenal. kayak Kurt Cobain kan dia bilang kan kayak udah pernah ngerasain semuanya kecuali mati. Makanya dia pengen nyoba mati. Kata tetangganya sih gue itu. Ini encing Rodia. Menurut Ubay kenapa tuh? Kenapa ada orang-orang yang di umur 27 tahun? Ada apa sih lu? Ngerasa nggak sih kalau umur 27 tahun itu kayak Ya mungkin kalau udah kayak standar mereka tuh udah nggak ada lagi yang dicari mungkin. Itu mungkin paham pikiran mereka lah. Jadi udah kayak kepercayaan lah kalau kayak kita kayak agama lah Amin. gitu. Insya Allah. tapi insya lu tapi lu nggak ngerasain apa, Bay? Alhamdulillah enggak. Nggak ada yang Enggak. kayak getar Tidur nih, gak kayaknya sakit gitu. Enggak. Kayaknya gua harus apa? Harus Enggak gitu. gua. Enggak ya? Enggak. Di umur 27 tahun ini. Enggak banyak Emang yang Bayu banyak sekarang yang belum baik, belum Bal, gua kenapa rasain lah, Bal. Oh, Banyak yang belum gua capai. Iya. Kalau kayak Iya, mereka iya. kan mungkin udah semuanya lah. Alasannya masuk akal sih. Iya dong. Kalau menurut lu, Jok, kenapa dia orang itu bunuh diri? Apa sama aja? Kenapa mereka itu bunuh diri? Siapa Kenapa tahu mereka bunuh diri? Ha-ha. Ya lo harus cari tahu cerita yang tangan apa. Enggak, maksud Gue mau ikutin mereka, Bal, tapi kalau lo naik 27 tahun itu kenapa? ya benar, kayak lebih ke kayak umum gitu. Lebih ke umum itu mungkin ya lo ngerasa, kalau gue ngerasa emang di umur 27 nih fase-fase ya mungkin lagi banyak ditanya orang. Iya. Kapan Kapan nikah? A, B, dan C. Yap. Nah itu mungkin ada untuk beberapa orang yang bahasanya apa ya, bahasanya Indonesia. Indonesia. Tagalog bisa juga. Bahasanya takut ngadepin kayak gitu bakal jadi beban banget sih buat mereka. Depresi. Depresi. Berarti depresi itu bukan hal yang main. Ya banyak orang kan ini krisis banget nih di usia 27, 26, 27 tuh proses lu sudah selesai kuliah, lu udah dalam posisi kerja. Tapi tahap selanjutnya lu bingung apa mau ngapain gitu kan. Mau nikah juga belum ada. Itu jadi bener mungkin 27 tuh ya proses yang benar-benar riskan. riskan Di lah, hidup tapi lu. tetap balik lagi kalau lu misalkan lu udah tujuannya pede-pede aja sih. Iya. Yakin aja. Tapi Ya, pokoknya intinya tapi- untuk seluruh anak muda Indonesia. Ya, ini udah masuk udah masuk pesan-pesan ini. Indonesia. Untuk seluruh apa? Ya untuk seluruh anak Indonesia yang penting itu tentuin tujuan hidup lo. Iya kan? Lu susun dari lu muda. Jadi saat lu di umur-umur kayak kita orang lu udah nggak keteteran lagi. Lu udah mencapai semua tujuan lu, ya kan? Sama satu. Apa? Jangan coba narkoba. Benar, jauhi narkoba, deketi bandar ya. Iya. Ngambil gratis. Ambil gratis. Tapi benar tadi tuh ya pesan-pesannya berarti benang merahnya ketika lu udah punya tujuan hidup, lu nggak akan silau sama Yo, Yang lain-lain. Gak usah lah pil-pil. ya, Santai aja. Santai aja bener. Seru bener nih. Ingetan gua. Gua juga sebentar. Udah mau sejam juga. Oke. Kayaknya kita harus
udahin dulu obrolan kita tentang quarter life crisis. Ya kalau menurut gue ya, kalau kalian nyimak dari awal sampai akhir, insya Allah ada lah yang didapat, ya kan? Minimal kontak-kontak yang bisa diutangin, ya Dapi. Ya. Ya. Tapi lagi banyak ini. Lagi banyak Dapi. Benar. Ya pokoknya intinya hidup Nanti itu adalah WA-nya perjuangan. WA-nya dimasukin di bawah kan? Iya, WA Dapi. boleh. Itu mukanya. Pinjem duit. Ya udah, sebelumnya ada pesan-pesan lagi nggak ke Ini penonton? pesen gua. Pesan Pesen lo. pokok-pokok 2 abis ini. Iya. Lo baik ada. Oh ya, satu lagi, kalau misalkan teman-teman di sini ngerasain depresi atau apa, itu jangan malu buat cerita. Sekarang juga wadahnya juga banyak, ada psikiater, terus ada ya dan sebagainya Kalau nggak lah. DM kakak aja lah. DM kakak boleh. DM aja kakak. Ya itu aja lah pesennya, jangan malu buat cerita kalau Ya, lagi bener depresi lah. atau Mantap. gimana. Karena Hidup teman perlu itu banget. adalah perjuangan. Karena sesungguhnya depresi bukan mainan, cuy. Betul. Benar. Jangan lupa sholat, berdoa, ibadah, ingat Tuhan, orang tua, hindari narkoba. Amin. Mantap. Iya. Lo ada nggak lagi? Cukup. Kasep mungkin ada. Udah gua jadi host lagi deh. Gue satu lagi Ge. Jangan lupa minum pokok-pokok. Iya. Minum pokok-pokok. Kasep mungkin. Gua udah sih. Nanti udah. kan ketemu lagi sama gua. Iya dong. Ya, oke. Nah, mungkin begitu aja. Kedepannya kita kalau ada topik yang menurut kita enak diobrolin sama podcast Bugil, kita bakal ngobrol lagi sama mereka. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi kalau mau dengerin mantengin podcast Bugil Iya. bisa kemana nih? Di mana? Kalau mau dengerin podcast Bugil, Di Spotify ya POTKES Bugil. search aja ya kan. Search aja. Harus premium. Jangan. Bisa kok nggak Iya. premium juga. Oh, bisa, Iya. oh, bisa ya. Bisa. Nanti gue kirimin linknya. Iya. Iya. Ya udah, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dengan bintang tamu yang lebih mantap. Origin Back to the Roots.